Bapak kami dari kampus dan universitas kami datang ke sini dengan tujuan untuk wawancara mengenai analisis kelayakan finansial itu berkaitan dengan usaha tani jeruk kepok yang apa minum analisis kelayakan finansial. Jadi yang pertama itu tentang lahan Bapak. Kira-kira Bapak punya lahan ini sewa atau sendiri ya? Persiapan lahan itu bagaimana? Penanaman itu dari awal persiapan lahan itu. Kalau bisa menceritakan sedikit kan? Untuk menanam apa ini? Persiapan lahan. Awalnya kita menanam kita isi tanah dari ada serbuk isi lagi ya spray 20 sen. Jadi untuk pengolahan lahan ini Bapak untuk satu tahun itu berapa kali? Bapak menemukan berapa kali? Bukan tanah, pengolahan Pengelolaan lahan. lahan. Dia kita dia 20 tahun bisa selesai. Berarti satu kali. Ya, Berapa kali? supaya dia mau umur pernah ada kita Pada saat pengolahan lahan itu biaya pengeluaran itu berapa? Bapak dong kerja sendiri atau sewa tenaga kerja? itu Kira-kira biaya yang dikeluarkan dari lubang, olah lahan, balik tanah, kira-kira kalau diakumulasikan dalam bentuk rupiah itu, dia itu kira-kira berapa Pak? dia itu Itu uang makan, atau uang air minum, kalau makan minum pinang itu kan pasti kan beli Filipina, pengeluaran itu ya 2 juta untuk olah lahan. Terus pengendalian alat, maksudnya pada saat pembersihan pada saat tanam habis kan kita harus mengendali jaga supaya tetap kita punya tanaman yang budidaya tetap awet begitu. itu berikan beli obat itu di toko. Kadang saya pakai ini gaya campur gaya untuk sama ya. Gaya terus ini minyak tanah sedikit. Untuk biaya itu semua itu berapa Bang? Untuk obat itu terus yang tenaga kerja yang Bapak kerja itu akumulasi dari bentuk rupiah itu berapa? Kira-kira Itu tidak mau kita itu ada hal itu untuk botol dulu dia 165 ya potong berapa kali? Berapa kali? Pengolahan itu berapa kali Pak? Pengendalian itu berapa kali? itu datang campur ya 3 kali ya ya kalau pernah ada uang ya itu dari dia hilang. Untuk pembuatan lubangnya itu itu kan dengan jarak tanam Bapak. Pembuatan lubang itu biasanya berapa hari? 5 meter 5 meter jarak tanam. Terus pembuatan lubang itu berapa hari Bapak? ya 180 ya mas turun di bawah mas Gilpul kan Gilpul
Berarti satu hari itu bisa dapat 5. Ya, 5 lubang. Berapa lubang yang Bapak targetkan? Satu hari. Maksudnya Untuk semuanya itu berapa lubang? berapa lubang? Ya, itu ada 60 lubang. 60 lubang berarti satu hari dapat 5. Ya, Berapa hari untuk dapat 60? 60 kali ya, 5 itu 30. 30 hari ya? Iya. Untuk biaya lubang itu satu hari itu biasa berapa ya? Pengeluaran untuk ganti lubang itu Pak. Untuk uang capek lah misalkan. Tidak ada. Itu karena dokter Yang 2 juta itu. Bisa bayar lagi. Pengendalian terus juga Pak. Bisa kan itu kita tanam lagi dulu. Tapi kita itu itu pasti dia banjir terus tanahnya turun. Bisa-bisa kan mengalami longsor Bapak. Untuk pengendalian terus kira-kira Pak akan mengambil langkah apa begitu? Supaya dia kata teras, teras. Itu kira-kira teras itu berapa kali? Tapi itu baik. Coba hari. Tahun kedua itu saya Satu kali sebelum teras. Biaya di teras Pak. Itu teras itu satu biaya juga Pak. Kan itu sendiri. Tanaman setiap bulan sekali. Ada pohon yang bakal tanam supaya melindungi jeruk itu. Jadi berapa kali ya? Satu kali saja. Tanam bibit kopi itu biayanya berapa Bapak? belakang rumah kita ada organisasi itu Kami pendidikan tanam jeruk itu bibit Bapak dapat dari mana? populasi. Apa itu? Populasi. Jadi satu kali satu tanam itu bibit itu populasi satu kali saja. Biayanya berapa Pak? Dari tahun lalu itu dari di orang zona itu sekitar kadang dari desa ada menakan toh kalau kurang ya saya pengeluaran tahun lalu itu saya beli 100 kasih 500. Penanaman itu Bapak kira-kira butuh waktu berapa hari? kita tanam. Lama satu minggu. Satu minggu 65. Ya. Terus pemupukan. Berapa pupuk berapa kali? Itu kan langsung mungkinnya Langsung pupuk memang. tidak pakai pupuk kimia Tidak pakai alam. Terus pemangkasan Bapak kan dia tahu berimbun kan, pangkas ada bersihkan itu. Ya ada telur berarti harus pangkas. Lagi ya kita kan itu. Terus pengelolaan penanaman misalkan Bapak tanam kopi tadi kan untuk pengelolaan penanaman
ada yang mati terus Bapak ambil cara lain, metode lain untuk bisa menanggulangi kopi yang mati. Maksudnya untuk penaungan untuk ini jeruk. Itu Selain kopi ada pohon apa lagi? ton di Kopi kan? ya, kopi. Tapi ada penanganan ulang tuh Bapak? Tidak. Ya, Satu kali. ya, kan di sini dingin. Iya. Dingin. Pengendalian hama itu Bapak. Mana yang tadi itu? Sudah tadi. Itu karena sebagai orang itu kadang bikin sendiri. Ya, Umur jeruk Bapak itu berapa tahun Bapak? Bukan baru panen maksudnya. Dari Bapak tanam sampai sekarang sudah berapa tahun? dia namanya kendong soal kan di operasi. Sudah berapa tahun baru sampai sekarang? Dia target P 2 tahun itu bisa tanam. Sekarang sudah tanam toh? Tanam dari yang tanam sampai sekarang itu berapa tahun? Berapa lama? Oh, Berapa lama? Dari Bapak tanam ulang. Sampai sekarang sudah berapa Sempat kan awal-awal tanam itu sempat mati tuh. sampai kita panen dia mati. Dia mati. Dia Itu 10 tahun. 10 Dia tahun. 5 tahun sudah buah. 5 tahun. 5 sampai 10 tahun ya? Ya, 5 sampai 10 dia batas itu. Kalau 5 asli dia masih umur panjang. Untuk dia punya berproduksi, maksudnya dia berbuah, jeruk berbuah itu sekitar umur berapa tahun? Dia 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun baru berbuah. 5 tahun ke atas lah. Ya, kalau dia tumbuh standby di dalam tanah berarti dia 4 tahun sudah bisa. 4 tahun ke atas ya? Kita tahun itu masalah sampai tinggi Untuk harganya berapa? 1 kilogram berapa? di sini 300 kilo. Oh, berbuah. Iya, Jual buah. jual buah. Tumpuk 5 buah, 5 buah. 5 buah 20 Ya, tidak pernah jual kilo. Terus produksi jeruk itu per tahun itu berapa kilogram? Satu tahun itu dia bisa mencapai berapa kilo? Bapak punya jeruk. Lalu itu kan sekali itu baru 20 pohon. Berapa kilo Bapak? Berapa kilo? Kira-kira Nah, kilo ini Berapa karung? perkiraan. kalau karung dia karung 6 karung. Karung Panen berapa? semua. Karung Pertama itu berapa kilo? Karung 50 kilo. 6 karung ya? 6 karung 50 kilo. Untuk 20. Ada mungkin mau bertanya lagi? Luas lahan berapa Bapak? Luas lahan kira-kira? berapa pulang tahun? 50 ars. 50 hari ya? Kalau Bapak dong ini habis panen jual bawa keluar atau Jual di sini Jual. bisa. Itu menggunakan oven atau sebagai bawa ke pasar? di sini, atau di sini dia Kan sampai ke iya, sini. Oh, ke bawah. Transportasi. Iya, transportasi ke sini ke Ertul itu
Dari sini pilih 50. Pulang 50.000. DP 100. Tapi 100. DP 100. Mungkin begitu saja Bapak kami. Iya, terima kasih. Terima kasih. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis kelayakan finansial dari perkebunan jeruk. Untuk itu kami perkenalan diri terlebih dahulu. Nama lengkap saya Samuel Sarfulus Jemaat Jawa, NPM 12220091. Perkenalkan, nama saya Margarita Dite, NPM 12210110. Nama saya Adriana Desrianti Polo dengan NPM 12210015. Perkenalkan, nama lengkap saya Esther Buka Salem dengan NPM 12230072. Perkenalkan, nama saya Marlin Gabriel Habu Mali dengan NPM 12230015. Perkenalkan, nama saya Pius Jordan Benera Janggu dengan NPM 12220075. Berikut kita simak bersama video penjelasan mengenai analisis kelayakan usaha tani finansial dari perkebunan jeruk. Mari kita simak bersama videonya. Dalam data kita terdapat beberapa aktivitas untuk usaha tani jeruk. Ada 12 macam aktivitas, dimulai dari persiapan lahan sampai dengan panen. Di mana kegiatan-kegiatan ini ada yang dilakukan selama 1 kali, 2 kali, dan 5 kali selama tanaman jeruk dibudidayakan. Selain itu, kita coba identifikasi di sini ada data untuk pengeluaran masing-masing. Kemudian kita harus mengetahui umur ekonomis dari jeruk tersebut. Selain itu, kita coba identifikasi di sini ada data pengeluaran masing-masing aktivitas sudah tertera di sini. Kemudian kita harus mengetahui umur ekonomis dari jeruk adalah 10 tahun. Kemudian tanaman jeruk baru bisa berproduksi pada umur 4 tahun. Sehingga pada tahun ke 0, 1, 2, dan 3 belum menghasilkan sama sekali. Kemudian kita juga mengetahui beberapa harga jeruk per kilogram 40.000 dan beberapa tingkat produksi. Kemudian kita juga mengetahui tingkat suku bunganya. Jika informasi ini sudah kita ketahui, maka kita mencoba untuk mengidentifikasikan berapa biaya tahun ke-0 dari tanaman tersebut. Tahun ke-0 ini di mana kita masih berinvestasi. Dalam hal ini berupa persiapan lahan, pembuatan lubang tanam dan jarak tanam, penanaman penaung, pembibitan, dan penanaman. Kemudian kita akumulasi biaya sekitar 1.335.000. Pada tahun pertama, kedua, dan ketiga ada biaya rutin yang dikeluarkan setiap tahunnya. Hal ini kita identifikasikan dengan pengendalian alang, pengendalian erosi, pemupukan, pemangkasan, pengelolaan penaung, pengendalian hama terpadu, dan panen. Sehingga diakumulasikan dengan biaya menjadi 515.000. Pada tahun keempat, di mana tanaman mulai berproduksi, maka selain biaya tahunan, ada juga biaya untuk panen. Nah, biaya untuk panen, maka ditambahkan biaya pemanenan diakumulasikan sebesar 1.950.000. Kemudian untuk tahun kelima sampai tahun ke-10 itu ada kegiatan penanaman ulang. Tanaman itu ada kegiatan penanaman ulang
Pada tahun keempat, di mana tanaman mulai berproduksi, maka selain biaya tahunan, ada juga biaya untuk panen. Nah, maka ditambahkan biaya pemanenan diakumulasikan sebesar Rp1.950.000. Untuk tahun kelima dan tahun ke-10 itu ada kegiatan penanaman penanaman ulang. Tanaman itu ada kegiatan penanaman ulang, tanaman penau yang sudah rusak itu diganti, maka diakumulasikan sebesar Rp2.150.000. Pada tahun keempat, di mana tanaman mulai berproduksi, maka selain biaya tahunan, ada juga biaya untuk panen. Biaya untuk panen, maka ditambahkan biaya pemanenan diakumulasikan sebesar Rp1.950.000. Untuk tahun ke-5 sampai dengan tahun ke-10 itu ada kegiatan penanaman ulang. Tanaman itu ada kegiatan penanaman ulang, tanaman penau yang sudah rusak diganti, maka diakumulasikan biaya sebesar Rp2.150.000. Kalau kita sudah mengetahui rincian dan informasi tersebut, maka kita dapat menganalisis NPV, IRR, dan net di sini. Nah, di sini pada kolom pertama ada tahun dari tahun ke-0 sampai tahun ke-10. Karena merupakan usia dari jeruk tersebut. Kemudian biaya yang dikeluarkan pada tahun pertama, tahun ke-0 itu Rp1.335.000 sampai ke tahun ke-10 yaitu Rp2.150.000. Kemudian kita juga membutuhkan informasi produksi yang dihasilkan. Setelah itu kita bisa menghitung penerimaannya. Dan kemudian kita juga bisa menghitung pendapatan atau keuntungan pada tahun ke-0 sampai ke-3. Ada jeruk yang tidak bisa dipanen karena di mana tahun ke-0 sampai ke-3 itu masih berinvestasi dan sudah memperoleh keuntungan pada tahun ke-4 sampai ke-10, di mana jeruk sudah bisa berproduksi dari tahun ke-4 sampai ke-10. Baik, di sini untuk menghitung NPV, IRR dan BC, kita perlu mengetahui beberapa diskon faktornya. Nah, diskon faktornya bisa dicari dengan tabel, lalu kita cari tingkat suku bunga 9,55%. Maka akan ditunjuk beberapa diskon faktornya. Dan juga kita bisa mengetahui dan juga kita bisa menghitung menggunakan rumus 1/1 plus I pangkat T tahun, di mana itu data itu ada. Selanjutnya kita akan menghitung NPV. NPV itu perbandingan antara pendapatan dikalikan dengan diskon faktor
Setelah itu kita jumlahkan. Dan hasilnya NPV dan hasilnya tertera di NPV ini. Baik, setelah kita mengetahui nilai daripada NPV-nya, kita perlu mengetahui IRR-nya. Nah, yang ini. Setelah itu, ketika kita untuk mencari nilai IRR-nya itu, kita klik nilai daripada pendapatan ini atau keuntungan dari tahun ke-0 sampai tahun ke-10 di mana usia tanaman perkebunan dari jeruk. Setelah itu ditemukan nilai 111%. Artinya bahwa seandainya suku bunga yang berlaku di pasar sama dengan 111%, maka usaha tani dari jeruk tersebut masih menguntungkan bagi para petani. Tetapi kalau di atas 111%, maka usaha tani jeruk tersebut tidak menguntungkan bagi petani. Kemudian selanjutnya kita menghitung nilai net BC-nya. Net BC artinya kita membuat perbandingan antara nilai NPV positif yang ini, nilai NPV positif dan negatif yang ini, perbandingan. Nah, setelah itu kita perlu mengetahui perbandingan ini. Untuk itu kita harus mengetahui jumlah dari nilai dari NPV yang positif ini, yang negatif ini itu merupakan hasilnya di sini. Kemudian jumlah dari NPV yang positif hasilnya di sini. Setelah kita sudah jumlahkan semua, maka perlu kita membandingkan antara nilai NPV positif dan negatif tersebut untuk dapat nilai net BC-nya. Setelah kita membandingkan, kita dapat peroleh nilai net BC-nya seperti pada slide ini. Nah, kesimpulannya kita lihat dari nilai NPV, IRR dan net BC-nya, itu artinya bahwa usaha tani perkebunan jeruk tersebut dianggap layak untuk petani. Inilah hasil presentasi dari kami kelompok 8. Sekian dan terima kasih. Bye bye.